Di awal film kita dibawa ke tahun 1924, tepatnya di kota Tokyo. Di sini memperlihatkan seorang wanita bernama Yuri Ozon yang kala itu sedang memesan gaun di salah satu butik. Diberitahu kalau Yuri ini adalah mantan agen rahasia terbaik Jepang yang pernah membantai 57 orang berpengaruh di dunia hanya dalam waktu 1 bulan. Namun untuk sekarang Yuri memilih pensiun muda semenjak anak dan suaminya dihabisi oleh kelompok tak dikenal. Adegan berpindah ke pedesaan yang cukup jauh dari kota Tokyo. Di sana terlihat ada satu keluarga yang sedang disekap oleh para tentara Jepang. Alasan tentara Jepang menyekap keluarga tersebut karena keluarga itu telah menyembunyikan keponakannya yang merupakan buronan bernama Sandi. Akan tetapi karena semua orang tetap menjawab tidak tahu, para tentara itu pun langsung menghabisi mereka semua. Namun tanpa disadari, rupanya sedari tadi Sandi bersembunyi di kolong rumah dan ia pun langsung berlari sekencang-kencangnya untuk melarikan diri. Di sisi lain memperlihatkan Yuri, si mantan agen rahasia yang sekarang sedang berada di rumah. Ternyata Yuri tidak tinggal sendiri melainkan ditemani oleh 2 adik perempuannya dan juga sahabat Yuri yang merupakan seorang pengacara handal bernama Iwami. Tak lama Yuri meminta adiknya agar menjaga rumah karena besok pagi Yuri harus pergi ke kota sebelah untuk menemui rekannya dulu saat menjadi agen rahasia. Di sini si adik sempat melarang Yuri sebab di luaran sana pasti banyak sekali musuh di masa lalu yang masih mengincar Yuri. Namun Yuri meminta si adik agar tenang saja karena ia pasti bisa menghadapi itu semua. Sebelum tidur, Yuri melihat foto kenangan bersama mendiang anak dan suaminya. Terlihat Yuri yang sangat merindukan mereka, namun apa daya kini Yuri hanya bisa mengirim doa saja untuk mereka. Keesokan paginya memperlihatkan Yuri yang sudah menaiki kereta untuk menuju ke kota sebelah. Di tengah perjalanan, kereta itu berhenti di salah satu stasiun untuk mengangkut lagi penumpang lainnya. Namun tidak disangka di stasiun itu ada Sandi, si bocil buronan tentara Jepang yang langsung memasuki kereta tersebut. Tapi sayang di kereta tersebut sudah ada 3 tentara Jepang yang berjaga dan langsung menangkap Sandi. Lalu Yuri yang melihat hal tersebut tentunya ia tidak bisa tinggal diam dan hanya butuh waktu 1 menit Yuri berhasil menghabisi 3 tentara itu. Kemudian Yuri segera membawa Sandi meloncat ke ladang jagung. Namun sialnya ada lagi 2 tentara yang mengejar hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Yuri berhasil mengelabui kedua tentara itu hingga inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi kedua tentara itu, Yuri meminta agar Sandi pergi karena mereka sudah tidak ada urusan lagi. Namun bukannya pergi, Sandi malah mengikuti kemanapun langkah Yuri. Di tengah perjalanan, Yuri yang risih karena terus diikuti, ia pun bertanya kemanakah tujuan Sandi sebenarnya dan kenapa Sandi bisa diburu oleh para tentara Jepang. Sandi menjawab kalau dirinya bertujuan ke daerah Tamano yang ada di kota Tokyo untuk mencari seorang wanita bernama Yuri Ozon. Mendengar hal tersebut, seketika Yuri terkejut dan kembali bertanya siapakah orang yang telah mengutus Sandi. Sandi mengatakan kalau ia diutus oleh ayahnya yang bernama Hosomi untuk meminta perlindungan kepada Yuri Ozon. Rupanya sampai sekarang Sandi belum menyadari kalau wanita yang ada di hadapannya itu adalah Yuri Ozon. Pada akhirnya Yuri mau membawa Sandi dan ia akan mencari tempat yang lebih aman untuk mengobrol lebih detailnya. Setelah itu Yuri mampir dulu sebentar ke wartel untuk menghubungi adiknya di rumah. Di sini Yuri meminta si adik agar memberikan panggilannya kepada Iwami, si pengacara. Ketika terhubung, Yuri segera meminta Iwami agar memeriksa latar belakang seorang pria bernama Hosomi yang merupakan ayahnya Sandi. Yuri sama sekali tidak tahu siapa Hosomi, namun anehnya Hosomi seperti yang kenal dekat dengan Yuri. Mendengar hal tersebut, Iwami pun berjanji akan segera mencari tahu siapa Hosomi sebenarnya. Di
Di balik itu, Sandi malah pergi ke pasar untuk mencari makanan karena ia sangat kelaparan. Sialnya di pasar itu sudah ada beberapa tentara yang berkeliling hingga mereka langsung menangkap Sandi. Kemudian para tentara itu membawa Sandi ke tempat sepi lalu mereka memaksa Sandi agar memberikan sesuatu yang pernah ayah Sandi berikan kepadanya. Beruntung Yuri datang tepat waktu dan langsung menghabisi para tentara yang ada di sana. Melihat kebrutalan Yuri, Sandi hanya bisa bengong sambil bertanya siapakah engkau sebenarnya. Yuri menjawab kalau dirinya adalah mantan agen rahasia sekaligus perempuan yang sedang Sandi cari yaitu Yuri Ozon. Ozonnya Yuri. Adegan berpindah ke markas militer yang berada di kota Tokyo. Di sini terlihat seorang jenderal angkatan darat bernama Hotman yang sedang memarahi kolonelnya karena sampai sekarang mereka belum bisa menangkap Sandi. Si kolonel menjelaskan kalau Sandi dilindungi oleh seorang wanita hebat yang kemampuannya di atas rata-rata. Dan untuk sekarang mereka sepertinya kabur ke tengah hutan tapi si kolonel berjanji akan segera menangkap mereka berdua. Di sisi lain memperlihatkan Yuri dan Sandi yang kini sedang beristirahat di tengah hutan. Lalu Yuri menanyakan kenapa Sandi bisa sampai menjadi buronan tentara Jepang dan kenapa juga ayah Sandi bisa mengenal Yuri. Kemudian Sandi memberikan sebuah buku yang ia sembunyikan di dalam bajunya. Sandi meminta Yuri agar membaca saja buku tersebut dan nantinya Yuri pasti akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dibuka, ternyata buku itu berisi tentang semua bukti anggaran perang yang telah dikorupsi besar-besaran oleh Hotman sang jenderal angkatan darat. Oleh sebab itulah semua anggota keluarga Sandi dibantai dan kini hanya tinggal menyisakan Sandi seorang. Sebelum kejadian pembantaian tersebut, ayah Sandi sempat menitipkan buku itu kepada Sandi. Lalu ayahnya juga meminta Sandi untuk meminta perlindungan kepada Yuri. Sementara terkait kenapa ayah Sandi mengenal Yuri, Sandi juga tidak tahu dan yang ia ketahui kalau dulu ayahnya jarang sekali pulang. Satu jam kemudian, Yuri membawa Sandi ke salah satu tempat pembuatan granat yang tak jauh dari hutan tersebut. Di sini Yuri meminta Sandi agar menunggu di luar sementara dirinya akan masuk ke dalam untuk mengambil bubuk granat yang nantinya akan Yuri rakit. Setelah berhasil mengambil bubuk granat itu, Yuri pun bergegas kembali. Namun di sini ia melihat Sandi yang telah tertangkap oleh satu penjaga di sana. Dengan cepat Yuri langsung menodong penjaga tersebut lalu memintanya agar jangan melawan. Si penjaga yang ketakutan akhirnya ia pun memohon kepada Yuri untuk mengampuninya. Alhasil Yuri meminta si penjaga itu agar mengantarkan mereka berdua menyeberangi danau dengan menggunakan perahu. Si penjaga yang takut dihabisi, ia pun hanya bisa menuruti permintaan Yuri. Singkatnya, kini Yuri dan Sandi sedang berada di atas perahu untuk menyeberangi danau dengan diantar oleh si penjaga tadi. Namun tiba-tiba perahu mereka dikepung oleh perahu si kolonel dan pasukannya. Si kolonel meminta Yuri agar menyerahkan saja Sandi beserta buku tersebut dan ia berjanji akan membiarkan Yuri pulang dengan aman. Yuri mengiyahkan permintaan si kolonel, namun sebelum itu ia meminta izin untuk membuang dulu 2 botol yang ia bawa ke dasar danau. Sandi yang mendengarnya, ia pun langsung marah sambil menodong Yuri. Sandi tidak menyangka kalau Yuri akan tega melakukan hal ini. Yuri meminta Sandi agar tiarap karena 2 botol yang dibuangnya tadi adalah granat rakitan Yuri dan tiba-tiba pada akhirnya Yuri dan Sandi berhasil lolos dari kejaran si kolonel dan pasukannya. Keesokan harinya terlihat Sandi yang sudah berada di rumah Yuri dan saat ini Sandi sedang diberi sarapan oleh kedua adik perempuan Yuri. Di balik itu, Yuri sendiri sedang mengobrol dengan Iwami sahabatnya untuk membicarakan tentang siapa sebenarnya ayah Sandi yang bernama Hosomi. Di sini Iwami hanya berhasil mendapatkan informasi kalau Hosomi itu adalah seorang pengusaha. Tapi entah kenapa Hosomi bisa mengenal Yuri karena biasanya yang tahu kehebatan Yuri adalah orang-orang terdekatnya saja. Namun pada akhirnya Yuri tak ingin dibuat pusing oleh hal tersebut karena yang terpenting sekarang adalah membongkar kebusukan Hotman sang jenderal angkatan darat.
陸軍が血眼になるわけです。 Adegan berpindah kepada Sandy yang sedang bermain di tepi sungai bersama adik bungsu Yuri. Namun ketika si adik membeli mainan, tiba-tiba Sandy ada yang menculik. Dengan cepat si adik segera pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada Yuri. Di waktu yang sama, telepon rumah Yuri berdering dan ketika diangkat, ternyata itu adalah ketua Yakuza. Di sini si ketua Yakuza meminta Yuri agar datang ke markasnya jika Sandy ingin selamat. Dengan cepat Yuri dan Iwami langsung mendatangi markas si ketua Yakuza. Sesampainya di sana, tanpa rasa takut sedikit pun Yuri mengeluarkan senjatanya lalu menodong si ketua Yakuza. Si ketua Yakuza hanya tertawa sambil memuji keberanian Yuri. Kemudian Yuri meminta si ketua Yakuza agar mengembalikan Sandy. Si ketua Yakuza menjawab jika dirinya akan melepaskan Sandy asalkan Yuri mau bekerja sama dengannya. Yuri mengiyahkan permintaan tersebut, namun kerjasama mereka akan dimulai nanti setelah Yuri berhasil membongkar semua kejahatan Hotman sang jenderal angkatan darat. Si ketua Yakuza pun tidak mempermasalahkan hal itu dan ia akan selalu menunggu Yuri kembali. Pada akhirnya Sandy dilepaskan lalu Yuri segera membawa kembali Sandy pulang ke rumah. Wakatta. Ketika Sandy sudah di rumah, ia pun langsung dipeluk oleh adik bungsu Yuri yang sempat merasa bersalah. Kemudian Yuri memutar musik lalu meminta kepada mereka semua agar sebaiknya tidak ada yang keluar dulu. Tak lama datanglah si kolonel yang ternyata masih hidup dengan membawa lebih banyak pasukan. Si kolonel langsung mengepung rumah Yuri dan meminta Yuri agar menyerahkan saja Sandy kepada dirinya. Melihat hal tersebut, Yuri segera meminta Iwami agar menyuruh Sandy dan adik bungsunya bersembunyi di lantai atas. Sementara Yuri sendiri akan keluar untuk menghadapi si kolonel. Saat berada di luar, Yuri mengatakan kalau anak buah si kolonel begitu sangat banyak. Namun sayangnya ini tidak membuat Yuri sedikit pun takut lalu tiba-tiba ternyata itu adalah tembakan dari adik tengah Yuri yang juga lihai baku hantam seperti Yuri. Pada akhirnya terjadilah peperangan antara dua melawan banyak. Naka-san. Di tengah peperangan, tiba-tiba ada seorang bocil tetangga yang berjalan hingga membuat Yuri dan adiknya tidak bisa menembak. Dengan sigap, Iwami memberanikan diri untuk keluar lalu mengamankan bocil tersebut. Kemudian disusul oleh Yuri hingga inilah aksinya. Meskipun Yuri harus tertembak di pundaknya, akan tetapi ia terus menyerang hingga dapat meratakan sebagian besar anak buah si kolonel. Alhasil si kolonel pun memilih untuk kabur daripada harus tewas di tangan Yuri. 1 jam kemudian terlihat Yuri yang sedang diobati oleh kedua adiknya. Untungnya mereka berdua dapat mengeluarkan peluru yang bersarang di pundak Yuri. Di sisi lain, si kolonel tampak sedang disiksa habis-habisan oleh Hotman sang jenderal angkatan darat karena sampai sekarang si kolonel belum juga dapat menangkap Sandy. Hotman akhirnya memberikan waktu 1 minggu dan jika si kolonel sampai gagal lagi, maka Hotman tidak akan segan-segan menghabisi si kolonel dan seluruh anggota keluarganya. Keesokan harinya, Iwami menemukan sebuah alamat dari buku yang diberikan oleh Sandy. Ketika dicek menggunakan peta, ternyata alamat itu berlokasi di salah satu kuil yang ada di tengah hutan. Meskipun Yuri baru sembuh dari lukanya, namun ia akan berangkat ke kuil tersebut bersama dengan Sandy. Sebab jika mereka hanya berdiam diri, maka itu tidak akan menguak kasus korup dari Hotman sang jenderal. Hari itu juga Yuri dan Sandy langsung berangkat ke kuil tersebut.
Sedangkan Iwami akan menyusul karena sekarang ia harus mendatangi dulu teman lamanya untuk meminta bantuan. Singkatnya, kini Iwami sudah bertemu dengan teman lamanya yang ternyata seorang pejabat dalam negeri. Di sini Iwami mengatakan kalau Yuri dan dirinya telah menemukan bukti korupsi anggaran perang yang dilakukan oleh Hotman, sang jenderal angkatan darat. Namun mereka bingung harus menggulingkan sang jenderal lewat bantuan siapa karena jika hanya dirinya dan Yuri itu tidak akan kuat. Mendengar hal tersebut, si pejabat menyarankan agar Iwami sebaiknya meminta bantuan kepada Yamato yang merupakan sahabat lama mereka juga. Yamato sekarang telah menjadi jenderal angkatan laut sehingga ia pasti akan memberi perlindungan untuk Yuri dan Iwami dan juga menggulingkan Hotman, sang jenderal angkatan darat. Iwami yang mendapat pencerahan langsung berterima kasih lalu ia segera pergi dari sana untuk menyusul Yuri ke kuil. 2 jam kemudian terlihat Iwami yang baru sampai di kuil dan ia langsung menemui Yuri dan Sandy. Ketika masuk ke dalam, si penjaga kuil bertanya apakah ada yang dapat mereka bantu. Sandy mengatakan kalau mereka mendatangi kuil ini karena sesuai arahan dari peta yang ada di buku peninggalan ayahnya. Mendengar hal itu, si penjaga kuil meminta Sandy agar menunjukkan sesuatu agar ia dapat mengetahui siapakah ayah Sandy. Kemudian Sandy mengeluarkan foto keluarga untuk ditunjukkan kepada si penjaga kuil. Melihat foto itu, si penjaga kuil langsung mengenali Sandy karena di kuil ini ada jasad ibu Sandy yang sudah dikremasi. Si penjaga kuil segera memberikan satu kotak yang di dalamnya berisi abu ibu Sandy. Ternyata peta itu mengarahkan Sandy ke kuil ini hanya untuk mengambil kotak kremasi ibunya saja dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus korupsi Hotman, sang jenderal. Di waktu yang sama, tak sengaja Yuri melihat foto ayah Sandy dan seketika ia pun langsung berlari sambil menangis keluar. Dengan cepat, Iwami segera mengejar Yuri lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Yuri menjelaskan kalau nama Hosomi hanyalah nama samaran ayah Sandy karena nama aslinya adalah Mizuno. Iwami lanjut bertanya lantas dari mana Yuri mengetahui itu semua. Sambil menangis, Yuri menjawab kalau ayah Sandy ternyata adalah suami Yuri. Terungkap fakta kalau selama ini ayah Sandy mempunyai 2 istri yang mana istri pertamanya adalah Yuri dan istri keduanya yaitu ibunya Sandy. Oleh sebab itulah sebelum dia tewas, sang ayah meminta Sandy agar meminta pertolongan kepada Yuri yang merupakan ibu tirinya. Akan tetapi Yuri yang baru mengetahui fakta ini sekarang ia pun merasa telah dikhianati. Mendengar itu semua, Iwami menasihati Yuri agar sebaiknya ia tidak menjadi dendam kepada Sandy sebab anak itu tidak tahu apa-apa. Untungnya Yuri mau mendengarkan nasihat Iwami dan ia pun langsung mengikhlaskan semuanya. Tak lama datanglah Sandy sambil bertanya kenapa Yuri menangis. Yuri pun mendekati Sandy lalu mengatakan kalau mulai sekarang ia akan menganggap Sandy seperti anaknya sendiri. Kemudian Yuri mengajari Sandy cara menembak yang benar agar nantinya Sandy bisa menjaga diri. Di hari selanjutnya, Iwami mendatangi Yamato, sang jenderal angkatan laut di markasnya. Terlihat mereka yang sudah dekat karena Yamato dan Iwami adalah sahabat di masa lalu. Di sini Iwami menjelaskan semuanya terkait Hotman, sang jenderal angkatan darat yang telah mengkorupsi dana perang. Iwami juga bisa memberikan bukti detailnya atas semua kejahatan Hotman, namun bukti itu berada di tangan Sandy. Mendengar hal tersebut, Yamato bersedia membantu Iwami, namun ia harus membawa Sandy ke sini. Iwami dengan segera menghubungi Yuri lalu memintanya agar membawa Sandy ke markas Yamato paling telat besok pagi. Tapi ternyata panggilan itu terhubung juga ke telepon yang ada di markas Hotman, sang jenderal angkatan darat. Otomatis Hotman dapat mengetahui rencana Iwami yang akan membawa Yuri dan Sandy ke markas Yamato. Dengan cepat Hotman mengerahkan pasukannya untuk memblokir semua jalan yang menuju ke markas Yamato. Malam harinya meskipun sedang hujan deras, Yuri dan Sandy tetap berangkat untuk menuju ke markas Yamato. Namun terlihat di setiap jalan yang sudah dijaga ketat oleh pasukan Hotman. Di balik itu terlihat si kolonel yang berpesan kepada anak buahnya agar selalu waspada karena Yuri begitu sangat hebat. Tak lama si kolonel meminta para anak buahnya agar mengecek ke gorong-gorong sebab ia mendengar suara yang mencurigakan.
Hingga ketika beberapa orang mengeceknya tiba-tiba. Ketika kekacauan terjadi, Yuri dan Sandy pun langsung keluar dari gorong-gorong. Namun bersamaan dengan itu, ia diserang oleh si kolonel hingga terjadilah perduelan di antara mereka. Yuri-san! Pada akhirnya, Yuri dapat memojokkan si kolonel. Namun bukannya menyerah, si kolonel malah merendahkan suami Yuri hingga Yuri segera mengirimnya ke alam lain. Setelah itu, Yuri yang menyadari kalau pasukan sang jenderal sangat banyak, ia pun memutuskan untuk bersembunyi dulu di rumah si pemilik butik langganannya. Bahkan Yuri juga sempat mengganti pakaian dengan gaun terbaru buatan si pemilik butik yang sudah lama belum Yuri ambil. Arigato. Ketika hari sudah menjelang subuh, Yuri dan Sandy memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Yuri sempat diserang oleh para tentara hingga terjadilah aksi tembak-tembakan meskipun kondisinya dipenuhi kabut. Di sisi lain memperlihatkan Iwami yang sedang gelisah karena Yuri tak kunjung datang. Pada akhirnya Iwami meminta izin kepada Yamato untuk menyusul Yuri dengan meminjam persenjataan milik Yamato. Kembali kepada Yuri yang tiba-tiba bertemu dengan dua adik perempuannya. Ternyata mereka datang dengan maksud membantu Yuri karena dari kemarin dua adiknya itu sangat mengkhawatirkan Yuri. Alhasil Yuri memerintahkan mereka berdua agar membuat kekacauan untuk memancing perhatian para tentara. Sementara Yuri dan Sandy diam-diam akan melanjutkan perjalanan hingga inilah aksi mereka. Singkatnya, saat hari sudah mulai terang dan hanya tinggal beberapa langkah lagi menuju ke markas Yamato, tiba-tiba di hadapan Yuri terlihat Hotman dan puluhan pasukannya yang sudah siap memberondong Yuri dengan tembakan hingga inilah yang terjadi. Beruntung tidak ada satupun tembakan yang mengenai Yuri dan juga Sandy. Di sini Yuri sebenarnya sudah pasrah karena tidak mungkin ia bisa menghadapi seluruh pasukan itu sendirian. Namun kemudian datanglah Iwami sambil mengendarai motor yang telah dipasangi bom. Lalu Iwami meluncurkan motornya ke arah pasukan Hotman dan inilah hasilnya. Melihat sebagian pasukan Hotman yang koit, Yuri segera membawa Sandy berlari menuju markas Yamato sembari memerangi satu persatu anak buah sang jenderal yang masih tersisa. Di suatu kesempatan, Yuri pun harus terkena tembakan beberapa kali. Namun ia tetap tidak menyerah dan meminta Sandy agar berlari menuju gerbang. Untungnya Yamato dan pasukannya sudah ada di depan gerbang lalu berteriak meminta kepada semua orang di sana agar tidak ada lagi yang menembak. Kemudian Yamato mengusir Hotman karena tidak seharusnya ia berperang di depan markas Yamato yang merupakan jenderal angkatan laut. Alhasil Hotman tidak bisa berkata apapun dan ia lebih memilih untuk pergi dari sana. Meskipun Yuri harus terluka cukup parah, namun sekarang misinya telah tuntas karena ia dapat mengantarkan Sandy kepada Yamato dengan selamat. Sekarang hanya tinggal menunggu waktu saja karena Yamato akan segera membongkar kasus korup Hotman dengan menggunakan bukti yang ada di buku ayah Sandy. Dua hari setelah itu terlihat Hotman yang sedang menghubungi seseorang karena sekarang ia berniat untuk menghabisi Yamato yang bisa mengancam karir dan kehidupannya. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba datanglah si ketua Yakuza yang langsung menghabisi sang jenderal. Ternyata si ketua Yakuza juga mempunyai dendam kepada Hotman sebab dulu Hotman telah menghabisi orang tua si ketua Yakuza. Beberapa minggu kemudian, Yuri dan Sandy nongkrong di sebuah dermaga.
Sambil menikmati kue kesukaan ayah Sandi atau suaminya Yuri, di sini ia meminta Sandi agar menganggap Yuri seperti ibu kandungnya sendiri. Mendengar hal tersebut tentunya Sandi sangat bahagia karena sekarang ia telah memiliki keluarga baru. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.